Mungkin dari kita ada yang pernah mengalami mendapatkan sebuah bingkisan atau sekedar amplop berisikan uang yang didapat dari salah satu calon kandidat atau utusannya yang mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat atau pejabat. Dengan dalih bantuan untuk orang-orang yang berhak, masyarakat tentunya sudah bisa menilai pemberian tersebut merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan suara. Pemberian yang demikian biasa disebut dengan serangan pajar. Serangan pajar sudah menjadi rahasia umum. Istilah serangan pajar mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Serangan pajar adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang yang mencalonkan diri untuk menjadi seorang pejabat demi memperoleh sebuah kemenangan. Serangan pajar biasanya terjadi pada malam hari sampai fajar tiba. Biasanya para calon pejabat menginstruksikan kepada simpatisan atau tim suksesnya untuk membagikan uang kepada masyarakat, baik itu masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah. Hal itu dilakukan secara terstruktur dan masif demi memperoleh kemenangan. Adapun awal mula terjadinya serangan pajar sudah terbilang cukup lama. Hal itu terjadi ketika Thomas Stamford Raffles memberlakukan sistem pemilihan kepala desa tidak lagi diwariskan secara turun-temurun, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat. Kemudian dalam Stadtblad nomor 490 juga memuat aturan yang disebut IGOB yang mengatur regulasi pemerintahan desa. Aturan tersebut mengatur tentang aturan baru yang memuat wewenang pemerintah desa serta aturan terkait dengan susunan organisasi, termasuk tata tertib beserta aturan hukum lainnya. Latar belakang terjadinya IGOB adalah karena pecahnya perang di Ponorogo melawan pasukan tentara Belanda. Dan para pasukan di Ponorogo merekrut sebuah pasukan baru di desa-desa untuk menghalau tentara Belanda. Setelah itu, pemerintah Belanda memerintahkan Binnenlandbestuur atau seorang camat untuk memberlakukan aturan kolonial, yaitu membahas tentang aturan pemilihan kepala desa dengan menggunakan aturan dari Belanda. Hal yang dilakukan pada saat itu adalah dengan memilih orang kepercayaan dari pemerintah Belanda untuk memilihnya dengan cara memberikan ketidakseimbangan dalam bentuk uang atau barang. Sejak saat itulah muncul namanya politik uang di Indonesia. Kita ketahui bahwasanya politik uang merupakan cara yang kotor yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Sejak saat itulah politik adu domba mulai digemborkan oleh pemerintah Belanda dengan memainkan kekuatan kolonial dan merekrut seseorang pribumi duduk di pemerintahan dan memaksa masyarakat untuk memilihnya. Jika pada saat ini ada beberapa caleg atau calon legislatif atau seseorang calon pejabat yang masih menggunakan sistem serangan pajar atau politik uang, berarti ia sedang mengamalkan dan mewariskan budaya negatif dari pemerintah Belanda, yaitu serangan pajar.